Kebudayaan Fadlizon bersikukuh menolak meminta maaf seperti yang dituntut koalisi masyarakat sipil. Orasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya. Itu kan harus ada. Oke, selamat datang di sesi Deep Dive kita kali ini. Kita akan bahas nih yang lagi naik lagi soal Mais 98, terutama ini isu kekerasan seksual yang rame lagi kemarin gara-gara pernyataan Pak Fadlizon. Sengaja gue bikin kontennya di sisi Deep Dive karena gue pengen aman, gue bukan bazar, gue bukan pembenci pemerintah. Jadi gue pengen bikin video ini sesingkat mungkin agar gue gak kena masalah sama sekali. Dan kayak biasa yang akan nyampe materi ini adalah orang di balik kamera yang gak mau kena sorot sama sekali. Isi materinya soal verifikasi fakta kekerasan seksual pas kerusuhan Mais 98. Ngacunya ke laporan resmi dokumentasi lembaga HAM. Jadi kali ini kita bareng-bareng nih, kita bedah faktanya. Dari sumber-sumber yang ada, apa sih yang sebenarnya terjadi? Bener nggak sih kalau klaim itu nggak ada bukti sama sekali? Soalnya kan pernyataan Pak Fadlizon itu kayak meragukan gitu ya. Bukti pemerkosaan massal malah bilang cuma rumor atau framing asik. Terus nantangin bukti segala itu kan langsung bikin Komnas HAM, Komnas Perempuan, para aktivis langsung pada bereaksi keras. Nunjukin banget sih kalau isu kebenaran sejarah ini tuh penting banget buat banyak orang. Oke deh, mari kita coba bedah pelan-pelan. Kita mulai dari konteksnya dulu kali ya. Biar kebayang nih. Jadi kerusuhan 98 itu puncaknya krisis macam-macam. Ekonomi, politik, sosial. Dan ujung-ujungnya di Orde Baru dan penembakan tragedi Trisakti kalau gua nggak salah. Iya, Trisakti. Itu jadi salah satu pemicu gede banget ya. Nah ya kan, itu jadi pemicu kerusuhan gede-gedean. Terus ada penjarahan, pembakaran. Nah yang target utama itu kan properti orang-orang dari etnis Tionghoa. Betul. Sumber yang antum kasih nih bahkan nunjukin ada indikasi polanya itu kayak terorganisir gitu. Ada manas-manasnya, ada provokator ada gitu. indikasi kuat ke arah sana. Nah, terus di tengah kekacauan kayak gitu, gimana soal kekerasan seksualnya? Kan itu yang lagi ramai diragukan. Justru kalau kita lihat sumbernya nih, menarik banget kalau kita cek temuan tim gabungan pencari fakta, TGPF. TGPF. Iya, ini tim resmi loh, dibentuk langsung sama Presiden Habibie waktu itu. Isinya juga macam-macam, ada dari pemerintah, ada Komnas HAM, ada LSM. Jadi ini bukan tim abal-abal gitu ya? Bukan, dan laporan mereka itu secara eksplisit, tegas gitu, nemuin bukti-bukti kuat soal kekerasan seksual. Terjadi di banyak kota malah. TGPF itu nyatet paling enggak ya ada 80 kasus yang terverifikasi. 80? Iya, 80 kasus. Rinciannya, 52 itu perkosaan murni, terus 14 lagi perkosaan plus penganiayaan fisik. Astaga. Ada lagi 10 kasus penyerangan seksual sama 4 pelecehan seksual. Malah ada sumber lain yang nyebut totalnya bisa sampai 85 kasus loh yang dilaporkan. Itu angka yang cukup mengerikan menurut gua ya. Polanya tuh kelihatan banget, Mas. Jadi serangannya sistematis, seringnya itu geng rap rame-rame, dan ya itu tadi mayoritas korbannya perempuan dari etnis Tionghoa. Jadi ada pola yang jelas gitu, bukan acak gitu ya. Jelas polanya. banget, TGPF aja sampai bilang ini ada unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi ini serius banget, bukan sekedar tindak kriminal biasa. Nah ini nih, nyambung nih. Gua tuh baru ngeh loh, katanya Komnas Perempuan itu justru didirikan gara-gara Mais 98 ini. Bener gak sih? Persis. Jadi Komnas Perempuan itu lahirnya emang sebagai respons langsung atas, ya bisa dibilang, darurat kekerasan terhadap perempuan waktu itu, khususnya yang terjadi di Mei 98. Oh, jadi memang langsung triggernya dari situ ya? Dan mereka sampai sekarang terus mendokumentasikan dampaknya. Traumanya itu gila-gilaan loh, dan jangka panjang banget efeknya. Banyak korban karena trauma dan stigma sampai harus ganti identitas, pindah rumah, bahkan ada yang pindah negara, nggak mau tinggal di sini lagi. Waduh, separah itu ya dampaknya. Parah banget. Ada kesaksian-kesaksian dari pendamping korban itu, bikin merinding sih. Cerita dari Ibu Ita Fathia Nadia, beliau cerita soal Francisca, anak perempuan umur 11 tahun. 11 tahun. Iya, meninggal setelah diperkosa pakai botol pecah. Cerita kayak gini, ini kan ya bukti nyata ya. Gimana bisa bilang nggak ada bukti kalau ada kesaksian sebegini mengerikannya? Ya, itu detail yang susah banget buat dibayangin. Ngeri banget sih. Terus kalau bukti jelasnya, sejelas itu dari TGPF, dari Komnas Perempuan, dari kesaksian, kok masih ada aja gitu yang nuntut. Mana buktinya, mana korbannya, kayak kok kesannya dinyalahin korban gitu. Nah, itu dia poin krusialnya.
nuntut korban buat tampil dengan nama asli di publik itu, problematis banget. Kenapa coba? Anda bayangin aja trauma yang mereka alami. Itu udah berat banget. Ditambah lagi stigma sosial di masyarakat kita soal kekerasan seksual kan masih kuat banget ya. Iya sih, benar juga. Korban seringkali malah disalahin ya. Betul. Plus ada rasa nggak aman juga kan. Takut diancam, takut diapa-apain. Ini semua bikin korban jadi super sulit. Kalau bukan nggak mungkin ya, buat bersaksi secara terbuka di depan umum. Jadi metode TGPF dan Komnas Perempuan ngumpulin bukti itu gimana dong kalau korbannya nggak bisa tampil? Nah, mereka itu ngumpulin bukti lewat kesaksian korban atau pendampingnya, tapi secara tertutup. Ini tuh prosedur standar kok dalam investigasi hak asasi manusia. Tujuannya ya buat melindungi korban. Oh, jadi ada mekanismenya ya? Terus ditambah laporan medis, karena visum dan sebagainya. Ditambah lagi analisis pola serangannya. Kayak yang tadi kita bahas, sistematis dan terarah. Itu semua kalau digabungin jadi bukti yang kuat banget, meskipun nama korbannya nggak dipajang di koran gitu. Jadi menyangkal fakta ini, kayak kata sumber kita, itu jatuhnya jadi reviktimisasi oleh negara. Reviktimisasi ya? Maksudnya gimana tuh? Artinya korban yang udah menderita karena kejadiannya disakitin lagi untuk kedua kalinya sama negara atau pihak berwenang karena penderitaan mereka nggak diakui, malah diragukan. Wah, itu dalam banget ya maknanya. Dan malah bisa jadi upaya buat memutihkan sejarah nggak sih? Ngilangin bagian kelamnya gitu loh. Bisa jadi begitu. Ini jelas menghambat proses pemulihan korban dan penyelesaian masalah secara keseluruhan. Oke, gue paham. Jadi buktinya kuat, metodenya juga ada, dan standar. Tapi kok kalau kita lihat sampai sekarang nih, penyelesaian hukumnya, kasus-kasusnya rasanya masih kayak gitu-gitu aja gitu ya. Kayak mandek gitu ya kan. Kenapa ya? Nah, ini memang jadi PR besar kita bersama sih. Rekomendasi dari TGPF dan Komnas Perempuan itu sebenarnya udah ada dari lama banget. Rekomendasinya apa aja tuh? Melindungi korban kekerasan seksual. UU TPKS yang baru disahkan itu satu langkah maju sih, lumayan. Masih perlu penguatan di implementasinya. Tapi belum cukup ya? Terus perlu ada perlindungan saksi dan korban yang lebih serius, yang benar-benar jalan gitu. Dan yang paling penting, pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Hak korban? Apa aja contohnya hak korban? Ya, hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas pemulihan, baik fisik maupun psikologis, dan jaminan ketidakberulangan. Tapi ya itu, implementasinya di lapangan masih banyak banget tantangannya. Politik, hukum, sosial, macam-macam. Jadi intinya apa nih buat Anda dari semua ini? Kalau kita pegang sumber-sumber ini ya, jelas banget laporan resmi TGPF sama dokumentasi Komnas Perempuan itu secara faktual udah ngebuktiin kalau kekerasan seksual yang sistematis itu beneran terjadi di Mei 1998. Kalau dilihat data semuanya gitu maksudku. Harusnya begitu. Makanya penyangkalan itu bukan cuma nyakitin korban lebih dalam lagi, tapi juga bahaya buat ingatan kolektif kita sebagai bangsa. Ada kutipan bagus dari salah satu sumber kita, bilang kalau luka batin yang nggak diakui, nggak diselesaikan, itu bisa menurun ke generasi selanjutnya. Jadi kayak warisan trauma gitu. Wah, iya juga ya, jadi efeknya nggak berhenti di korban langsung aja. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Mengingat bukti yang ada itu begitu kuat ya, terus dampak nyatanya ke para penyintas dan juga ke memori bangsa kita itu jelas banget. Apa sih sebetulnya makna buat kita, buat sebuah negara gitu? Untuk berani ngadepin kebenaran yang pahit dalam sejarahnya sendiri. Apalagi kalau ada suara-suara bahkan yang berpengaruh, yang malah kayaknya berusaha yang mengaburkan fakta itu. Gimana menurut kalian? Gua ketemu Ji, mohon undur diri, see you di next video. Bye-bye.